Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah istama'na al-an fi hadhihi al-fursati as-saminah wa qabla dhalika hayya naqra surat al-Fatihah jama'atan. Asallahu an yanfa'ana bima 'allamana wa an yamnahana as-sihhah wal 'afiyah wal barakah wal istiqamah ala hadhihi an-niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qabla dzalika aidan hayya nusalli 'alan nabi thalatha marrat istishfa'an li syafa'atihi fid dunya wal akhirah. Kita salawat 3 kali. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada paduka alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat beliau di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-mukarramun wal muhtaramun yang kami hormati, pengurus DKM Musalla Al-Huda serta para asatid, para tokoh, ketua RT dan pengurusnya, jamaah sekalian. Alhamdulillah, kita insyaallah melanjutkan dars kita, melanjutkan ngaji kita, ngaji kitab Arba'in An-Nawawiyah. Kemarin kita sudah bahas hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara salah satu ciri mukmin yang baik, Islam yang baik, itu meninggalkan sesuatu yang enggak bermanfaat, baik manfaat di dunia terlebih manfaat di akhirat. Ada lagi riwayat min alamati i'radillahi ta'ala an 'abdihi, di antara ciri kita kalau mau tahu nih, kita ini lagi disayang sama Allah atau emang lagi dicuekin sama Allah. Min alamati i'radillahi ta'ala, di antara ciri tanda bahwa Allah itu berpaling dari kita, maksudnya rahmat Allah tidak dikasih sama kita. Apa itu? Ayyaj'ala syughlahu fima la ya'ni. Allah jadikan sibuk kita terhadap sesuatu yang gak ada manfaatnya. Gak ada manfaatnya, terutama untuk akhiratnya. Jadi kalau kita sibuk tapi nggak ada hasilnya, sibuk
tapi nggak ada nilai akhiratnya, itu tanda-tanda bahwa Allah lagi berpaling dari kita. Simple saja sih. Kalau kita lagi dicintai sama Allah, berarti kita lagi sibuk. Sibuk apa? Sibuk untuk hal-hal yang bermanfaat bagi kita. Sibuk dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Kita bangun tidur ngapain, Pak? Bangun tidur baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sambil dipegang-pegang tuh yang apa? Yang sakit, yang pegel, makasih ya Allah, tidur enak. Di antara salah satu yang bermanfaat itu syukur. Syukur itu ya diucapkan, ya diomongkan dalam hati. Itu yang kadang-kadang kita itu lupa. Kemudian habis itu kita wudu, habis wudu kita sholat dan yang lain. Nah, insya Allah kita bahas hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-13. Udah 1 tahun sudah hadis yang ke-13. 40 masih lama kayaknya, Pak ya. Masih lama ke 40. Ini hadis arba'in itu 40 tambah sedikit 43 atau 42 begitu. Sama Ibnu Rajab Al-Hambali ditambah jadi 50. Makanya kitab ini itu namanya Jami'ul Ulum wal Hikam. Ya, sebagai tambahan terhadap hadis arba'in An-Nawawiyah, Syekh atau Imam An-Nawawi. Imam Nawawi itu, ini Imam Nawawi yang di Dimaski, Imam Nawawi yang di Suriah. Salah satu tokoh madhab Syafi'i itu Imam An-Nawawi, yang juga mengarang kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Beda lagi dengan Syekh Nawawi. Kalau Syekh Nawawi itu di Banten sini, karangannya banyak juga. Nah, kalau ini Imam Nawawi, membedakannya gitu. Kalau ini Syekh, kalau itu Imam Nawawi. Nah, hadisnya, hadis yang ke-13 an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik. Anas bin Malik ini adalah orang Madinah. Ketika Nabi hijrah ke Madinah tahun ke-10 kenabian, Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Sampai di Madinah, Nabi kemudian diberikan tempat tinggal, Nabi kemudian dikasih keperluannya oleh para sahabat di Madinah. Datang Ummu Sulaim. Siapa Ummu Sulaim itu? Ummu Sulaim itu orang fakir, orang miskin yang punya anak kecil. Datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya malu sama sahabat-sahabat yang lain, sama orang Madinah yang lain. Orang lain mah datang bawa hadiah kepada engkau, bawa uang buat bekal engkau, kasih rumah buat engkau. Saya orang miskin, gak punya apa-apa. Lihat bedanya para sahabat. Kenapa para sahabat ini termasuk orang-orang yang termasuk khairul qurun, termasuk orang-orang yang ada pada zaman terbaik, umat terbaik. Kenapa? Karena walaupun dia miskin, tetap dia pengen memberikan sesuatu kepada Rasulullah. Saya mah nggak punya apa-apa, harusnya juga diberi. Saya mah kan kita begitu ya. Kalau ini tetap yang namanya kebaikan datang. Ini datang Ummu Sulaim. Ya Rasulullah, saya nggak punya apa-apa kecuali anak saya nih yang masih 10 tahun. Yang masih 10 tahun ini. Nih, terserah engkau ya Rasulullah. Engkau mau dia jadiin apa? Engkau suruh apa kek? Suruh nyuci kek? Suruh nyiapin sendal kek? Suruh apa kek? Pokoknya silahkan nih. Saya simpen di sini untuk liyah di maka, untuk mengkhidmah kepadamu.
suruh bikin kopi kayak, suruh bikin teh kayak, pokoknya khidmah aja di sini Anas ini. Namanya Anas. Tapi ya Rasulullah, sebelum saya pulang tolong doain anak ini. Doainnya 3. Allahumma aksir malahu. Ya Allah, tolong banyakin hartanya. Kenapa begitu? Karena Ummu Sulaim tahu miskin itu nggak enak ya Rasulullah. Nabi doa, Allahumma aksir malahu. Kemudian tolong banyakin juga keturunannya. Wa waladahu, dan wa tawil umrahu, dan panjangkan umurnya. 3 itu. Berarti kita minta harta boleh Pak. Mana hadisnya? Ini hadisnya. Hadis Anas bin Malik ketika Nabi mendoakan Anas bin Malik. Boleh minta panjang umur? Boleh. Ada dalilnya? Ini dalilnya riwayat Anas bin Malik, riwayat Ummu Sulaim. Ya. Boleh minta banyak anak, banyak keturunan? Boleh. Mana hadisnya? Mana dalilnya? Salah satunya hadis riwayat Anas dari Ummu Sulaim ini. Dan benar, doa Nabi itu tidak ada yang tidak mustajab. Doa Nabi itu langsung cespleng gitu Pak. Allahumma aksir malahu. Anas ini langsung setelah Nabi meninggal, setelah dia beranjak dewasa, dia langsung jadi orang kaya. Kok bisa jadi orang kaya? Berkah doa Nabi. Orang lain kebunnya panen itu setahun cuma sekali, kebun anggurnya. Anas 2 kali Pak. Beda sama kebun yang lain. Kenapa? Doa Nabi. Oleh karena itu, karena saking mujarrabnya doa Nabi, saking istijabahnya doa Nabi, kita selalu sholawat sama Nabi. Kenapa supaya sholawat? Supaya Nabi doain kita. Kan ketika kita sholawat, Nabi balas sholawat kita. Sholawat kita ke Nabi adalah doa untuk Nabi yang nanti balik lagi kepada kita. Ketika kita doain Nabi, sesungguhnya kita doain kita. Makanya setiap adzan apa Pak? Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salatul qa'imah ati. Tolong ya Allah, kasih kepada Nabi ini pangkat yang paling tinggi di surga, supaya kita balik lagi ikut ke surganya, kan gitu. Nabi mah udah jelas kok. Kemudian Anas ini jadi orang kaya. Kalau pernah ada penjaga kebunnya itu ishtaka itu ngadu sama Anas. Ya Tuan Anas, ini sawah atau ini ladang kok kita kekeringan ini. Lagi musim kemarau, lagi musim kering, nggak ada hujan. Langsung Anas doa di kebun itu, ya Allah tolong turunkan hujan malam ini. Turun hujan dan airnya nggak kemana-mana, di kebun itu saja. Itu luar biasa. Anas bin Malik itu termasuk min ruwat hadisin Nabi. Jadi al-muksirina fir ruwat hadisin Nabi. Jadi dia meriwayatkan banyak hadis, lebih dari 2000. Ya. Di antaranya Abu Hurairah, Anas bin Malik, Abdullah ibni Abbas, kemudian Aisyah binti Abi Bakar. Anas bin Malik termasuk salah satunya. Itu luar biasa. Dan umurnya termasuk yang paling panjang, 106 tahun. Dan dia termasuk sahabat yang paling lama umurnya dan paling akhir meninggalnya. Berkah apa? Berkah doa Nabi. Doa Nabi itu nggak ada yang meleset. Ya. Apalagi doanya personal begitu Pak ya, personal. Makanya katanya kata para ulama, kalau pengen hidup bahagia, hidup enak, tentram, banyakin sholawat kepada Nabi. Kenapa? Doanya balik sama kita. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi telah bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang, hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai kita senang ketika lihat orang lain senang. Gampangnya begitu ini. Sampai kita senang lihat orang lain senang.
La yu'minu, tidak beriman kita. Walaupun kita hebat ibadahnya, tapi kata Nabi la yu'minu ahadukum, tidak beriman. Nah, di sini ahli sunnah mengatakan iman itu bukan berarti tidak ada iman sama sekali, tapi imannya kurang mantap. Masih ada kurang-kurangnya. Sampai apa? Sampai hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sampai kita senang kalau orang lain senang. Gitu aja gampang. Apa ini maksudnya? Kalau diterjemahkan letterlek, yuhibbu, mencintai, menyenangi, li akhihi, untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, sesuatu yang dia itu senang. Artinya begitu. Kalau kita dapat rumah, senang enggak? Ya senang. Berarti kalau orang lain dapat rumah juga, kita juga senang, gitu aja. Ini gampang tapi susah. Kok hebatnya Nabi bisa berkata seperti ini? Karena ini adalah sumber hasad, sumber penyakit hasud atau hasad. Iri, dengki itu mulainya dari sini. Makanya iman kita itu, kata syarahnya di sini, imannya itu kalau namanya iman kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Itu menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah begitu, Pak. Iman itu kadang naik, kadang turun. Kalau lagi naik imannya, sholatnya luar biasa, sedekahnya yang asalnya 10.000 tambah nolnya 100.000, itu berarti tandanya imannya lagi naik begitu ya. Imannya lagi naik ya. Kalau imannya lagi turun, masya Allah gitu ya. Asar itu ya jam 5:30 begitu. Itu lagi turun gitu. Hampir mau dijamak sama maghrib gitu ya asarnya. Jadi iman itu naik dan turun. Makanya selalu kita itu jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Untuk apa la ilaha illallah itu? Untuk memperbarui iman. Ya. Banyak Pak hadis-hadis tentang la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang. Maksudnya imannya tidak mantap, tidak sempurna, belum pas begitu. Biasanya berhubungannya dengan muamalah. Ini termasuk muamalah juga. Kenapa? Karena kalau hati kita bersih, iman kita benar, kita merasa orang senang melihat orang lain senang, dan itu susah. Hasad itu apa sih Pak? Definisinya tamanni zawali nikmatil ghair. Pengen nikmat yang ada di orang lain itu hilang. Itu nih hasad itu Pak. Dengki itu begitu, hasad itu begitu. Tamanni zawali nikmatil ghair. Kita pengen nikmat yang ada pada diri orang lain itu hilang, nggak ada. Lihat teman kita promosi di kantor, kita panas dingin. Ya, orang lain beli kulkas, kitanya yang meriang, gitu kan. Kitanya yang dingin, gitu. Ya, gitu. Intinya begitu. Tamanni zawali nikmatil ghair. Itu satu definisi. Tambah lagi ada dua faktor. Satu itu, faktor kedua wa yubaddil wa yurji nikmatahu ilaihi. Yang kedua, nikmatnya ke dia. Orang lain hilang, nikmatnya ke dia. Pengennya saya yang promosi, pengennya saya yang punya rumah baru, saya yang punya motor baru, saya yang punya. Nah, kalau itu zawal, ya. Kalau ada dua itu, berarti kita sudah hasad, Pak. Intinya begitu. Lihat hati kita. Ini hasad ini penyakit yang luar biasa bahayanya. Kenapa? Iblis saja yang sudah di surga karena hasad kepada Adam dikeluarin.
Apalagi kita yang belum masuk surga. Gitu. Pertama kali dosa itu hasad. Kenapa? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, kenapa saya harus sujud? Dia berarti lebih tinggi dari saya. Adam itu berarti lebih tinggi dari saya, padahal saya lebih bagus. Satu sombong, dua hasad. Saya nggak mau. Pengennya saya yang disujudin. Kan gitu. Karena saya lebih baik, seolah-olah begitu. Takabur dan hasad. Hasad kepada siapa? Hasad kepada Adam. Sombong kepada apa? Sombong terhadap perintah Allah. Jadi dua. Ya. Hasad. Dan pertama kali pembunuhan antara Habil dan Qabil, hasad. Ya. Habil dapat yang cantik, Qabil dapat yang kurang cantik. Hasad gitu. Pertama kali terjadi pembunuhan karena hasad. Ya. Jadi hasad itu luar biasa. Pokoknya kalau di kita itu, ya saya sendiri kadang-kadang lihat orang lain, wah susah ini hati. Yang namanya kita manusia semuanya, memang fitrahnya seperti itu. Tapi bagaimana supaya kita tazkiyatun nafsi, itu yang perlu latihan, itu yang perlu ilmu. Apa ilmunya? Wah itu sudah takdir Allah. Orang udah rezekinya kok nggak mungkin kemana-mana. Kan gitu gampangnya. Apa obat hasad itu? Ridho terhadap takdir Allah. Udah selesai. Oh dia dapat 1 miliar, kita cuma dapat 500 juta. Udah, itu udah milik dia, ini milik saya. Ya Allah, ganti dengan yang lebih baik. Silahkan nikmatnya untuk dia, tapi saya juga pengen segitu ya Allah. Dan saya ridho terhadap pembagianmu. Selesai. Dan itu perlu diulang-ulang. Kenapa? Karena susah, itu paling susah ridho itu. Ya, paling susah ridho itu. Masya Allah. Ada lagi ghibthah, Pak. Kalau ghibthah nggak apa-apa. Ghibthah itu hasad juga. Cuman hasadnya la yuridu zawal nikmatil ghair. Tidak pengen nikmat yang lain itu tetap ada, silahkan, nggak usah hilang. Tapi saya ya Allah pengen seperti itu. Nah, itu namanya ghibthah. Ya, orang lain beli tanah baru. Tanah 1 hektar. Ya Allah, alhamdulillah Engkau telah kasih rezeki sama dia, promosi, Engkau telah kasih dia tanah banyak, rezeki yang banyak. Ya Allah, saya juga pengen seperti itu. Ya Allah, mudah-mudahan dia berkah dan saya juga berkah. Nah, itu boleh nggak seperti itu? Boleh, itu namanya ghibthah. Ya, hasad tapi tidak pengen orang lain hilang nikmatnya, tapi dalam kebaikan. Ya Allah, itu orang lain bisa jalan-jalan terus, keluar keliling dunia, cewek apa aja dia bisa, ya Allah, tinggal pesan saja, saya kok enggak. Nah, itu bukan ghibthah. Itu mah hawa nafsu yang pengen, ya. Justru kita dimiskinkan supaya nggak gitu, gitu ya. Justru kita nggak dibikin kaya karena kalau kaya masalah aja begitu. Ya. Makanya ketika kita taman itu menginginkan sesuatu yang baik dari harta, dari apa, niatnya juga udah baik begitu. Niatnya juga harus sudah baik. Ya Allah, kalau ini itu, ya Allah mungkin saya nggak 10.000 ngisi kotak amal itu, pasti 100.000. Kalau saya dapat 1 miliar itu, pasti saya nyumbangnya nggak cuma 1 juta, ya Allah pasti 10 juta atau 100 juta. Kalau ini baru kalau, tapi kalau udah dapat 1 miliarnya, wah enggak. Nggak mungkin begitu itu ya, nggak mungkin. Karena Qarun juga begitu dulu. Ya Allah, saya kalau dapat banyak harta, saya bakalan banyak ngasih sama orang-orang miskin ini. Ya, banyak orang miskin di sini ya Allah. Kasihlah kekayaan tuh, zaman Nabi Musa itu. Nah, kemudian ketika dikasihkan, oh ini mah berkat kerja keras saya, enak aja orang lain. Qarun itu begitu. Sa'labah juga begitu. Sa'labah di zaman Nabi, Pak, kalau habis sholat subuh orang lain zikir, dia langsung pergi. Habis sholat maghrib orang lain baca wirid dulu, dia langsung assalamualaikum langsung pulang.
Suatu hari ditanya sama Nabi, Salabah, kenapa kok seperti itu? Ya Rasulullah, ini saya gantian sarungnya sama istri saya. Dan rumah saya jauh. Kalau saya nggak langsung pulang, istri saya kesiangan sholat subuhnya. Makanya kalau habis sholat subuh, saya langsung pulang supaya istri saya pakai sarung saya ini. Kenapa? Karena sarung ini satu-satunya sarung yang kami punya untuk sholat. Bayangkan, saking miskinnya waktu itu. Kita mah di semiskin-miskinnya kita nggak mungkin begitu. Ya. Di BS itu tuh nggak mungkin seperti itu. Makan masih sama ayam semiskin-miskinnya. Ya, sama ayam. Iya, masih bisa begitu. Zaman Sa'labah begitu, ya Rasulullah, saya udah nggak kuat nih miskin. Tolong doain saya deh. Sa'labah, kata Nabi, itu Allah udah kasih kamu yang terbaik seperti itu. Bahkan pahalamu melebihi para sahabat yang lain. Kenapa? Karena juhudmu itu. Ya Rasulullah, nggak kuat saya kalau begini terus ya Rasulullah. Saya pengen ibadahnya, pengen sama kayak yang lain, pengen zikir juga nikmat kayaknya di masjid lama-lama itu. Ya sudah kalau begitu, saya doain mudah-mudahan kau dikayakan. Nih, saya kasih kambing satu. Kasih kambing, kemudian dia gembala. Hebatnya karena doa Nabi langsung dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 3, terus beranak pinak dalam 1 tahun. Mulai sibuk dengan kambingnya. Sholat yang asalnya datang ini jadi rakaat terakhir baru datang. Tahun berikutnya makin banyak, ribuan. Doa Nabi, Pak. Kalau doa Nabi, kalau kata Nabi udah kaya langsung Nabi. Setelah ribuan udah lupa sama masjid. Ketika ditanya kok nggak datang-datang, sibuk. Tuh banyak kambing saya. Bagaimana saya ngurusnya? Datang Nabi, ya sudahlah kata Nabi. Ya Sa'labah nggak ada kesini, tolong ambil zakatnya. Zakat kan wajib. Kemudian datang ke Sa'labah, utusan Nabi, ini Baitul Mal menyuruh saya untuk ngambil zakat dari engkau. Enak saja saya dipalakin begitu. Ini kan hasil saya siang malam nggak berhenti ada di kerjaan saya ini, nggak kemana-mana saya, sampai kambing saya ribuan, paling banyak di kampung ini. Datang kepada Nabi, kata Nabi, celaka salah. Itulah kadang-kadang kita kalau lagi nggak punya, rajin gitu, lagi susah rajin. Ya Allah tolong angkat penyakit saya, ya Allah tolong selesaikan masalah saya. Ketika sudah selesai malah berbalik. Na'udzubillahi min dzalik. Emang itu sifat manusia, emang seperti itu. Emang sifat manusia seperti itu. Ya. Jadi kadang-kadang gitu ya, kita itu merasa iri, dengki dengan rezeki yang Allah berikan yang nampak kepada orang lain. Sementara kita lupa rezeki yang diberikan kepada kita mungkin jauh dari itu, dari segi materi. Tapi Allah kasih anak yang nurut, istri yang pengertian, gitu ya. Kadang kita ada di lingkungan yang baik, itu rezeki, Pak. Rezeki. Ada yang tetangganya wah luar biasa, resek banget ya, ada yang begitu, ada yang punya penyakit, ada yang malah dari lahir sudah cacat. Ya Allah, itu mungkin kalau kita nggak bisa sabar, nggak bakalan sabar ya. Allah itu luar biasa ya. Mungkin kita sekarang bisa berada di sini, orang-orang lagi di rumah sakit dan harus bertahun-tahun, Masya Allah. Atau dianya sempurna tapi anak dan yang lainnya mungkin harus dirawat dan yang lain. Itu luar biasa. Jadi nikmat itu kalau kita lihat yang terlihat, dan yang kita lihat juga orang senang itu pasti dia punya kesedihan. Gak mungkin gak punya kesedihan ya, gak mungkin gak punya kesedihan. Nah makanya bersyukur itu adalah
kunci, dan kita juga ridho terhadap pemberian Allah itu kunci dari sifat iri, dengki dan hasud. Makanya ada di sini la yu'minu ahadukum man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Tidak termasuk orang yang beriman sampai tetangganya merasa aman darinya. Nah, itu hubungannya rata-rata la yu'minu itu hubungannya muamalah. Termasuk tadi urusan hati, urusan terhadap saudara yang lain, dan urusan tetangga. Cepet banget waktunya ya. Jamnya cepet banget ini. Aduh. Baik, sedikit saja. Ada lagi la hasada illa fisnain. Ada hadis begitu, ada riwayat begitu. La hasada illa fisnain. Jangan kau iri dengki kecuali dalam dua hal. Iri dengki di sini maksudnya ghibthah. Karena kalau iri dalam kebaikan, dengki dalam kebaikan, biasanya itu ghibthah. Dalam hadis itu, rajulun atahullahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-lail wa ana an-nahar. Jangan iri, jangan dengki, jangan pengen kayak orang lain, intinya begitu. Kecuali dalam dua hal. Satu, engkau dengki, engkau pengen terhadap orang lain yang diberikan harta, dan setelah itu orang tersebut menginfakkan di jalan Allah, ana al-lail wa ana an-nahar. Pagi, sore, siang, subuh, malam sedekah. Nah, kalau yang seperti itu silahkan iri. Tapi irinya kita pengen amal seperti itu juga ya Allah. Dan yang kedua, rajulun atahullahu qur'ana. Orang yang diberikan bisa baca Quran, bisa ngerti Quran. Nah, minimal bisa baca Quran lah. Fahuwa yaqra'uhu ana al-lail wa ana an-nahar. Dia baca Quran pagi, siang, sore, setiap waktu. Silahkan iri kepada yang seperti itu. Jadi kita boleh iri, satu, dalam kebaikan. Dua, kita boleh iri kalau kitanya juga tidak ingin orang lain itu apa? Tidak ingin orang lain itu hilang nikmatnya. Dia tetap rajin, kita juga tetap rajin. Terakhir, Pak. Kana Utbah al-Ghulam. Ada seorang ulama namanya Utbah al-Ghulam. Saking dia pengen orang lain sama seperti dia. Nih, kalau saya dapat rezeki, saya juga pengen orang lain sama seperti itu. Doain Allah. Makanya kita selalu doa untuk mukminin mukminat itu kan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bahkan di khutbah Jumat itu wajib hukumnya. Setiap ada sholat tadi Ustadz mengatakan Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Begitu. Nah, caranya bagaimana? Ini karena dia seorang ulama yang pengen kasih kebaikan kepada orang lain. Dia itu idza arada ayyuftira, dia itu saum. Tapi ketika dia mau buka puasa, yaqulu li ba'di ikhwanihil mutli'ina ala amalihi. Ngomong sama orang yang tahu bahwa dia itu lagi puasa dan dia emang senang puasa. Ngomong ke orang lain, akhrij ilayya ma'an aw tamaratin. Tolong dong kasih saya air minum seperti itu, supaya saya bisa berbuka dengan air minum itu atau dengan kurma 1-2 biji kurma. Supaya apa? Uftir alaiya liyakuna laka misla ajri, supaya engkau dapat pahala saum saya, kan begitu. Ini mah sengaja supaya apa? Saking pengen dia kebaikan itu buat orang lain juga. Ya. Jadi kita itu kalau mau benar-benar bersih hati kita dari hasud, pertama kita ridho dengan rezeki orang lain. Kedua, kita pengen untuk kita kalau kita dapat pahala banyak, dapat rezeki banyak, minimal kita doain buat orang lain dapat rezeki seperti itu. Kalau kita punya pahala, bagaimana supaya pahala itu nyampe ke orang lain juga? Seperti tadi saum. Nah, ini mah bukan cari bukaan, ini mah gitu ya. Kita bilangnya, Pak, ini mah bukan cari bukaan karena hadisnya begini nih.
ajrul muftir ka ajrul shaim. Orang yang ngasih makanan sama orang yang puasa, bukaan puasa, bukan makan siang, Pak. Pas mau puasa, pas mau buka. Nah, itu orang yang ngasih makanan katanya dapat pahala puasa. Jadi saya minta air nih, Pak. Gitu. Nah, termasuk saya juga ini. Kemarin alhamdulillah terima kasih kepada jamaah udah ngasih kue sama waktu lebaran gitu, sama saya. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Tapi kalau saya boleh nawar ini lebaran nanti jangan kasih kue, kasih sajadah saja. Ya, supaya kalau saya lagi rajin lagi rajin sholat duha, lagi rajin sholat tahajud gitu ya, ya pahalanya ngalir ke sini gitu. Ya. Ya, kadang-kadang begitu. Kadang-kadang saya termasuk kebiasaan ayah saya begitu. Kenapa kok pakai kopiah atau pakai sarung yang itu aja, Pak? Ini kasihan sama yang ngasih, supaya pahalanya ngalir. Saya baru tahu setelah ngaji gitu. Oh, ternyata kalau kita pakai, saya sengaja kadang-kadang kalau sarung itu saya nggak beli. Kenapa? Supaya yang ngasih saya pakai. Kalau saya pakai buat ngaji atau buat sholat, pasti ngalir pahalanya gitu. Walaupun saya ya jarang-jarang juga sholatnya begitu, sholat sunatnya begitu ya. Tapi kan beda ya, Pak. Kalau kita ngasihnya sama orang yang yang ngerti gitu ya, ya minimal kita dapat berkahnya. Saya juga kalau ngasih ke kiai itu, ya ngasihnya yang biasa dipakai buat ibadah supaya ngalir ke kita. Sebelum saya berangkat kemana-mana, saya dulu di Mesir itu beli kitab tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran punyanya Imam Al-Qurtubi, besar banget. Karena kayaknya saya jarang bacanya ini gitu, saya kasih ke kiai, ke pesantren. Sebelum saya pindah ke sini ke Ciputat, saya bagi-bagi di Cianjur itu, bagi-bagi buku, bagi ke pesantren-pesantren. Kenapa? Supaya dibaca, diajarkan ke santri, ngalirlah ke saya, kan gitu. Daripada dipendem di saya, nggak saya manfaatin begitu ya. Yang paling di kota mah ya kitab-kitab kecil beginilah. Di komplek mah paling kitab-kitab kecil begini, Arba'in An-Nawawiyah gitu. Jami'ul Bayan itu apa? Jami'ul Ahkam punyanya Imam Al-Qurtubi, ya, tafsir Qurtubi itu bisa 11 jilid segini. Di sini nggak bakalan keterima di sini mah. Nggak bakalan bisa diaji di sini, Pak ya. Itu saja mungkin, Pak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum saya ini